Bab 13. Mimpi basah. Lari secukup lama di atas gendong Sandy. Sepertinya wanita itu benar-benar ketakutan dan tidak menyadari kalau saat ini dirinya sedang memeluk erat tubuh Sandy. Tikusnya masih ada gak? Tanya Larissa sambil membuka mata dengan perlahan. Ada? Di bawah kamu malahan. Jawab Sandy sambil menahan tawa. Mana? Usir sana. Aku gak mau turun sebelum tikusnya pergi. Ucap wanita itu dengan nada bicara yang terdengar ketakutan. Ternyata independent women juga punya rasa takut ya. Padahal lebih menyeramkan bawa mobil sendiri dari Jakarta ke Garut daripada ketemu tikus yang sebenarnya tidak ada. Tutur Sandy yang terkekeh di akhir kalimatnya. Maksudnya, tikusnya gak ada. Berarti kamu bohong dong. Larissa memberanikan diri untuk melihat ke arah lantai. Ia tidak menemukan apapun di sana. Dasar pembohong! Larissa segera turun dari atas pangkuan Sandy dengan wajah kesal. Mau aja dibohongi. Sandy tertawa puas. Emang udah bakat banget ya membohongi orang. Larissa berjalan ke arah kasur dengan wajah yang masih terlihat kesal. Iya, aku pembohong. Terus ngapain kamu nyusul pembohong ini sampai ke Garut? Sandy mengikuti wanita itu ke arah ranjang. Gak tahu. Kayaknya aku lagi gabut aja. Jawab Larissa sedikit ketus. Sepertinya wanita itu benar-benar kesal. Ya udah, tidur dulu sana. Aku tahu kamu pasti capek. Sandy menunjuk ke atas kasur berukuran kecil itu. Ini serius kasurnya ini doang. Terus kita tidur di mana? Larissa terlihat bingung. Ya disitulah. Jawab Sandy santai. Emang muat? Larissa memperhatikan kasur tersebut. Ya muatlah. Kamu di bawah. Aku di atas kamu. Sandy tersenyum menggoda. Pria itu semakin berani. Padahal ia masih tidak yakin kalau dirinya sudah mencintai Larissa begitupun dengan wanita itu. Mulai. Aku mau nelpon anak-anak dulu. Takut mereka keburu tidur. Larissa duduk di tepi ranjang. Wanita itu segera membuka ponselnya dan melakukan panggilan video call pada ponsel yang sering dipegang oleh babysitter Zafar dan Ziva. Karena Larissa menyediakan ponsel khusus untuk dirinya menghubungi anak-anak jika ia sedang tidak ada di rumah. Mami! Teriak dua orang anak kecil seraya memunculkan wajahnya pada layar ponsel Larissa. Hai, sayang. Kalian udah makan? Larissa memperhatikan wajah kedua anaknya. Udah, tapi Ziva gak semangat. Makannya gak sampai habis. Ziva cuma makan sedikit tadi. Padahal, udah kakak bilangin suruh ngabisin makanan. Ziva malah marah-marah. Aduh, Zafar menceritakan kelakuan adiknya. Diva kenapa? Sayang? Larissa menatap anak bungsunya yang terlihat cemberut. Ziva gak mau makan sama kakak doang. Ziva mau makan sama mami dan daddy. Jawab anak itu dengan bibir mengerucut. Iya, nanti kita makan bareng lagi ya. Balas Larissa dengan suara lemah lembut. Mami sekarang lagi di mana? Mami lagi sama daddy ya? Tebak Zafar. Iya, ini daddy. Larissa menarik ujung baju Sandy agar menoleh ke arah ponselnya. Hai, kids. Itu kan bahasa Inggrisnya. Sandy berbisik kepada Larissa. Wanita itu hanya mengangguk dengan bibir yang menahan tawa. Anjay, udah merasa keren banget gue. Mereka aja manggil gue daddy. Masa gue balas manggil Aceng sih? Gumam Sandy dalam benaknya. Halo juga, daddy. Daddy jagain mami ya. Ucap Zafar. Sip. Mami kalian aman kok. Sandy mengacungkan jempolnya sambil tersenyum. Mami sama daddy cepat pulang ya. Katanya kita mau jalan-jalan. Tutur Ziva dengan wajah penuh harap. Iya. Besok mami pulang.
Sekarang, kalian tidur dulu ya. Ingat, besok sekolah. Oke, Mami. Good night, bye, Mom. Daddy. Setelah itu, panggilan video mereka terputus. Mam. Panggil Sandy seraya memegang ujung rambut wanita itu yang membuat Larissa seketika menoleh ke arahnya. Kok ikutan manggil Mam? Larissa menatap ke arah pria itu dengan dahi mengerut. Hahaha, lucu aja. Kita main Mami ya? Sandy tertawa. Kita beneran mau tidur di sini? Tanya Larissa lagi. Iya, mau di mana lagi? Kamu sih gak bilang-bilang kalau mau nyusul ke sini. Kalau tahunya gitu, mungkin Mama beli kasur dulu. Jelas Sandy. Ya udah, gak apa-apa deh. Paling nanti malam kamu pindah tempat Jetty ada di lantai. Larissa terkekeh dan mulai naik ke atas kasur berukuran kecil itu. Bahkan, di sana muat tidur berdua tapi dengan posisi berdempetan dan tidak banyak gerak. Enggak lah, kan aku mau tidur di atas kamu. Sandy ikut naik ke atas kasur. Entah kenapa ia sangat senang menggoda Larissa seperti itu. Padahal dirinya sendiri belum tentu berani untuk melakukan hal lebih. Kamu tidur di sana aja. Larissa menunjuk ke sebelahnya. Wanita itu mulai merebahkan tubuh. Ia cukup merasa lelah juga setelah melakukan perjalanan cukup jauh. Sandy ikut merebahkan tubuh di samping wanita itu. Ia menghadap ke arah Larissa yang sedang terlentang. Pria itu memperhatikan wajah istrinya yang tetap terlihat cantik meski dari samping. Hidung mancung wanita itu malah semakin terlihat indah. Larissa yang tak nyaman karena merasa diperhatikan, menoleh ke arah Sandy. Seketika wajah mereka saling berhadapan. Bahkan ujung hidung mancung keduanya hampir beradu. Mau tidur di sini gak? Tawar Sandy seraya menepuk lengan berototnya. Entah kenapa pria itu tiba-tiba menawarkan lengannya. Enggak, bantal lebih empuk. Tolak Larissa. Tapi bantal itu penuh dengan pulau karya ukirku. Balas Sandy yang membuat Larissa seketika mengangkat kepala dan melihat ke arah bantal yang sedang ditidurinya. Serius? Tanya wanita itu dengan dahi mengerut. Seriuslah? Kalau gak percaya cium aja sendiri. Sandy terkekeh. Jorok ih. Larissa segera melemparkan bantal itu ke atas lantai. Udah, sini aja kepalanya. Mumpung aku lagi baik hati. Sandy kembali menawarkan lengannya. Beneran nih. Larissa menatap ragu. Gak percaya banget. Sandy merangkul leher wanita itu dan menidurkan kepala Larissa di atas lengannya. Wanita itu tak melakukan penolakan. Ia merebahkan kepalanya di atas lengan Sandy yang membuat jarak mereka semakin dekat bahkan merepat. Oh iya, aku mau nanya. Dari mana kamu dapat foto aku saat menolong Heli ya? Tanya Sandy yang masih merasa penasaran. Karena malam itu ia juga sempat melihat seorang pria yang wajahnya mirip dengan mantan adik ipar Larissa. Yaitu Luciano. Sandy tidak melihat jelas wajah pria yang hampir menodai Helia itu. Dari seseorang, aku rasa kamu tidak perlu tahu. Jawab Larissa yang membuat Sandy hanya menarik nafas perlahan. Ia juga tidak ingin kembali membahas hal itu karena takut terjadi kesalahpahaman lagi. Lebih baik saat ini ia menikmati jarak yang begitu dekat dengan istrinya. Meskipun perasaan mereka masih sulit dideskripsikan. Oke. Balasnya singkat. Setelah itu mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. Sandy merasa tubuhnya mulai menegang. Mana mungkin ia merasa biasa-biasa saja ketika berada di posisi seperti ini dengan seorang wanita. Terlebih lagi paha Larissa terekspos sempurna karena baju yang dikenakan wanita itu tidak sampai menutupi pahanya dengan benar saat dipakai tidur. Sepertinya malam ini ia tidak akan bisa tidur dengan tenang. Udah ngantuk ya? Tanyanya secara tiba-tiba. Sandy memperhatikan bibir seksi Larissa. Seketika adegan malam itu kembali berputar di kepalanya. Karena ia melakukan hal tersebut dengan kesadaran penuh. Lumayan. Kenapa? Kamu pegel ya? Kalau pegel,
Gak apa-apa, biar aku gak usah pakai bantal. Larissa akan mengangkat kepalanya. Namun, Sandy langsung menahan dengan cara menyentuh leher wanita itu. Larissa terdiam saat Sandy menyentuh lehernya. Wanita itu menatap ke arah wajah Sandy yang berjarak hanya beberapa senti saja. Sandy menelusupkan tangannya pada rambut Larissa. Pria itu malah mengusap tengkuk sang istri dengan perlahan yang membuat Larissa seketika merasa tegang. Bola mata wanita itu bergerak dengan cepat. Larissa menggigit bibir bawahnya sendiri. Sandy yang melihat itu tersenyum tipis. Ia mendekatkan wajahnya dan dengan berani menempelkan BBR pada kedua bibir SKS Larissa. Tentu saja hal tersebut membuat sang pemilik merasa terkejut. Larissa membuka kedua matanya lebar-lebar. Namun ia tidak menolak apa yang dilakukan suaminya. Bahkan, Larissa malah membuka mulutnya dengan perlahan. Ia seolah memberikan akses untuk Sandy melakukan hal lebih. Tentu saja hal tersebut tidak akan disia-siakan oleh pria itu. Sandy segera memberikan serangan yang membuat suhu di ruangan itu seketika terasa panas. Sandy memberikan lam TN serta SS panik yang membuat Larissa semakin tak mampu menolak. Wanita itu malah menikmati setiap sant HN yang suaminya berikan. Semakin lama, ciuman itu semakin memanas. Sandy melahap dengan rakus bibir SKS yang terasa manis dan mengda itu. Jantungnya berdebar kencang. Darahnya berdesir hebat. Sandy menekan tengkuk Larissa agar ciuman itu semakin dalam. Mereka berpagut cukup lama hingga Sandy melepaskan tautan bebernya saat merasa pasokan oksigen mulai habis. Pria itu menatap istrinya dengan nafas yang terdengar memburu. Sandy menyentuh pipi mulus Larissa. Ia mengusapnya dengan lembut. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Hanya sorot mata saja yang seolah menggambarkan apa yang sedang mereka rasakan saat ini. Sandy mendekatkan wajahnya lagi. Ia akan melakukan hal yang sama. Bibir Larissa seakan menjadi cendu baginya. Beberapa senti lagi bibir keduanya beradu. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara motor yang begitu kencang seperti akan menerobos pintu rumah itu. Sandy dan Larissa terkejut sampai refleks bangun. Suara apa itu? Tanya Larissa dengan wajah tegang. Kayaknya itu motor Sabrina. Jawab Sandy seraya melihat ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara yang cukup kencang. Anak perempuan jam segini baru pulang. Dari mana saja kamu? Sandy tahu betul kalau itu adalah suara ayahnya. Sabrina habis dari rumah teman, Pak. Jawab seorang gadis. Teman yang mana? Dari sore mama telepon tapi gak diangkat-angkat. Bapak cari juga ke rumah si Resi sama si Nina, kamu gak ada. Jangan bikin malu orang tua atuh, Neng. Masa jam segini baru pulang? Coba lihat jam berapa ini teh. Timpal Murni yang juga terdengar kesal. Wanita parubaya itu menggeleng dengan mata yang menatap tajam ke arah putrinya. Ya maaf, teleponnya gak kedengeran. Elak gadis yang masih duduk di bangku SMA itu lagi. Awas dulu, Mah. Anak ini memang harus diberi pelajaran biar kapok. Ambilkan ikat pinggang Bapak, Mah. Biar Bapak cambuk sekalian. Gertak Sutisna dengan wajah sangar. Larissa merasa takut saat mendengar suara itu. Bahkan ia sampai meremas jemarinya sendiri. Sebentar, aku harus keluar dulu. Sandy segera turun dari kasur dan keluar dari kamar. Larissa yang merasa penasaran, ikut keluar dari kamar itu. Ampun, Pak, jangan sampai dicambuk atuh. Dikira aku ini muding apa? Protes Sabrina dengan wajah ketakutan. Biarinlah, biar kamu kapok. Lihat aja, besok kamu pasti gak akan bisa bawa motor lagi. Sutisna menatap tajam ke arah putrinya. Ampun, tolong atuh. Sabrina berlari ke arah Sandy saat ia melihat kakaknya keluar dari kamar. Ini teh siapa? Gadis yang memiliki wajah cantik dan manis itu menunjuk ke arah Larissa. Ini istrinya kamu. Jawab Sutisna sedikit ketus. Hah? Istri? Aku gak salah dengar? Kapan nikahnya? Kok tiba-tiba ada istri?
Jangan-jangan ini bidadari yang ikut dari kebun sawit. Sabrina menatap heran ke arah Larissa. Jangan ngaco. Emangnya di kebun sawit ada bidadari? Sandy menyentil dahi adiknya. Ih, bener ah. Kata Meng Abbas juga ada bidadari di situ. Keluarnya kalau pas mau maghrib. Gogo dan etamah bukan bidadari. Sangkal Sutisna dengan cepat. Kalau ini beneran istri ayo kita kenalan dulu teh. Ikut ke kamar aku yuk. Sabrina menarik tangan Larissa ke arah kamarnya. Tunggu dulu. Hukumannya belum selesai. Teriak Sutisna karena Sabrina berlari ke arah kamarnya. Lanjut besok aja. Pak. Sekarang aku mau kenalan dulu sama si Teteh. Balas gadis itu seraya membawa Larissa ke dalam kamarnya. Alasan aja kamu teh. Geram pria parubaya itu. Sing sabar. Pak. Nanti asmanya kambuh. Murni mengusap dada suaminya yang terlihat naik turun dengan cepat. Sabrina kembalikan istriku. Sandy mengikuti adiknya. Namun, Sabrina segera menutup pintu kamarnya dari dalam. Malam ini aku pinjam istrinya dulu. Tidur aja di kamar sendiri. Balas Sabrina yang diiringi tawa kencang. Sepertinya gadis itu terlihat antusias dan ingin berkenalan lebih lanjut dengan kakak iparnya yang baru ia ketahui. Halah aing mah. Gagal lagi. Sandy mengacak rambutnya frustasi. Malam ini Sandy terpaksa tidur sendiri di kamarnya. Karena Sabrina tidak mengeluarkan Larissa. Entah apa yang dilakukan kedua wanita itu. Bahkan sampai larut malam pun Sandy menunggu. Istrinya tak kunjung datang ke kamar. Ia malah sayup-sayup mendengar suara orang yang sedang mengobrol. Mungkin Sabrina bercerita panjang lebar kepada Larissa. Karena sebagai anak perempuan satu-satunya, terkadang Sabrina merasa kesepian. Bahkan, gadis itu kerap kali menginap di rumah kakak pertamanya jika ia sedang membutuhkan teman perempuan. Karena Sabrina juga cukup dengan kakak iparnya. Sandy memang anak kedua. Ia memiliki seorang kakak laki-laki yang juga sudah berumah tangga. Pria itu guling-guling sendiri di atas kasur. Kepalanya mendadak terasa sakit. Ia uring-uringan tidak jelas. Padahal, Sandy sedang kecanduan melakukan hal mesra dengan istrinya. Tapi kenapa malam ini Sabrina malah menculik wanita itu? Malam terasa panjang. Sandy tertidur sangat larut malam. Itu pun setelah ia merasa lelah sendiri. Larissa kembali ke kamar itu setelah azan subuh berkumandang. Untung saja ia tidak kesiangan. Karena rencananya pagi ini juga mereka akan langsung kembali ke Jakarta. Bukannya tak betah berlama-lama di sana. Namun Larissa terus teringat pada kedua anaknya. Meskipun di rumah itu ada pengasuh, art, serta security, tapi Larissa tetap saja mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya. Larissa masuk ke dalam kamar Sandy dengan perlahan. Pria itu sampai tidak mengunci kamarnya semalaman. Ya ampun, masih tidur? Larissa mendekat ke arah Sandy yang masih tidur dengan posisi tengkurap. Bangun! Sandy! Bangun! Larissa mengguncangkan bahu suaminya. Ia berusaha membangunkan pria itu. Aku mau. Sandy malah bergumam sambil mengusap-usap tangan Larissa. Mau apa? Ayo bangun. Kita harus segera kembali ke Jakarta pagi ini juga. Ucapan Larissa yang membuka kedua mata Sandy terbuka dengan perlahan. Udah pagi ya? Pria itu menatap sayu ke arah sang istri. Iya, ayo buruan bangun. Titah Larissa lagi. Oke, kamu malah nginap di kamar si Sabrina. Protes pria itu seraya bangun dari tidurnya. Saat ini Sandy sedang mengenakan sebuah sarung yang semalam ia jadikan selimut. Karena pria itu lebih nyaman tidur memakai sarung daripada selimut. Ya mau gimana lagi? Abisnya enakan di kamar Sabrina. Larissa terkekeh. Sika, aku tersiksa semalaman. Tuh kan basah. Ucap pria itu yang membuat Larissa seketika mengerutkan kening. Apa yang basah? Tanya wanita itu penasaran.
Hasit, ini semua gara-gara kamu. Sialan banget. Malah mimpi lagi anjir. Sandy menggerutu sambil turun dari atas kasur. Larissa yang menyadari perkataan suaminya hanya menahan tawa. Kirain gak normal, ucap Larissa pelan. Enak aja, orang normal banget. Sampai kasur juga diembat aja. Balas Sandy seraya keluar dari kamar. Mudah-mudahan mama sama bapak gak tahu. Nanti dikiranya abis nina-ninu, tahunya cuma geser-geser ke kasur doang. Dasar ngeselin lu. Sandy menyentil miliknya sendiri di balik sarung. Pria itu segera berlari ke arah kamar mandi. Sementara Larissa memecahkan tawanya sendiri di dalam kamar. Setelah mandi dan berganti pakaian, mereka berkumpul di ruang makan untuk sarapan. Sekaligus Larissa akan berpamitan pada mertuanya kalau ia akan kembali ke Jakarta. Mah, Pak, hari ini kita mau balik ke Jakarta. Izin Sandy atas permintaan Larissa. Karena wanita itu merasa tak berani jika harus izin secara langsung. Kok cepat banget? Tanya murni seraya meletakkan segelas kopi di hadapan suaminya. Larissa banyak urusan. Mah, terus anak-anak juga gak ikut. Kasihan mereka di rumah sama pengasuh doang. Jawab Sandy yang kali ini terdengar lebih dewasa. Oh, gitu. Padahal tadinya bapak mau ngadain hajatan dulu. Hajatan nikahan kalian. Celetuk Sutisna yang membuat Sandy dan Larissa seketika saling melempar pandangan. Mau hajatan segala. Pak, gak usahlah, malu. Tolak Sandy. Gak bisa. Bapak udah janji sama teman-teman bapak, kalau nikahan kamu mau ngadain hajatan besar-besaran. Bapak juga mau nyewa artis dangdut biar nyanyi Gudang Garam Jaya. Balas Sutisna yang seolah tak bisa diganggu-gugat. Sementara Larissa terdiam dengan wajah bingung.